Halo, 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 dan halo lagi. Nah, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, Mbak Ami, ini kita nih kedatangan tamu sutradara yang filmnya bulan April ini ada tiga nih ya. Yang dua udah main, sedang main. Yang satu akan main Ya, minggu depan, ya Mbak Ami ya. ya tepatnya di Lebaran ini dua filmnya naik asik. Barengan, barengan. Barengan ya, barengan ya. Barengan malah tuh. Biasa kan jadi ini film sendiri melawan diri sendiri nih istilahnya nih. Iya, luar biasa loh, luar biasa loh. Ntar kita tanya-tanya ya, soalnya itu sebenarnya prosesnya beda-beda tuh. Yang satu udah sekian tahun lalu, yang satu baru, ntar kita tanya-tanya. Dan ini Anggi ya. hebatnya ini filmnya ini beda genre semua nih tiga-tiganya ini ya. Benar. Nah, ada Betul. filmnya ada Jin dan Jun, ada Kanzab dan ada yang nanti akan di OTT Hitman. Nah, tadi itu udah sebut Yes. namanya jadi siapa lagi kalau bukan Mas Anggi Umbara. Halo Mas Anggi, apa kabar nih? Halo, halo. Iya. Kami peace ya kan kamu. Iya. Terus mestinya salam gini terus habis itu pegang apa? Pegang pedang laser ya. Wow, jadi beda universe. Beda Beda. universe. Eh, Satu nah, Mas, Rekis, satu saat pegang lightsaber. lightsaber Star Wars Jadi fanboy. sama-sama Star lah. Nah, Mas Anggi, seperti yang tadi saya sebutkan, udah ada akan ada tiga film dan sedang ada dua film nih ya. Tadi itu Jane and June, Kanzab dan Hitman. Boleh cerita nggak masing-masing itu kok bisa terlibat nih begitu banyak film nih? Ya diajak sih. Sederhana. Kita ajak untuk terlibat ya udah ayo. Hmm. Kalau yang Jin dan Jin sih sebenarnya sih udah lama ya ditawarin ini. Maksudnya dari kita ngerjain si Manis, si Mata Ancol tuh udah ada pembicaraannya gitu kan. IP apa aja yang mau diangkat gitu ya. Yang paling pertama ya setelah si Manis yaitu Jelanjun. Kita lihat dulu mau gimana nih, hasilnya seperti apa, animenya gimana gitu kan. Baru terlanjut ke next IP yang dari Multivision gitu. Kalau Hanzab sih kebetulan baru tahun lalu diajak ngobrol, terus dikasih skenario-nya, terus eh, saya terusin sampai beberapa draft selanjutnya. Syuting. Syutingnya tuh baru bulan Desember tahun lalu. Selesai syuting tuh baru akhir Januari tahun ini. Tahu-tahu selesai editing, Februari dikabarin dua-duanya masuk untuk ditayangin di Lebaran gitu. Lu udah kalah kabut ya. Kalah kabut udah ngerjain editingnya. Sedangkan yang Junanjung sangat-sangat heavy post gitu kan. Terus yang Kanzab juga ada CGI-nya juga. Ya gitu deh. Jadi sempet yang back to back ke studio demi studio, kurang tidur dan segala macam lah. Oke. Iya, bahkan pas screening aja tuh baru kelar ya Mas kemarin ya. Yang Jin Iya, dan Jun ya. pas premiere dengan press tuh, itu baru Heeh. selesai beberapa jam sebelum, itu jam 10 baru kita preview hasil jadinya. Kita baru nonton keseluruhan film tuh full tuh ya itu jam 10 pagi tuh. Luar Wow, biasa. sibuk ya. Nah, kalau Hitman gimana kalau Hitman? Kalau Hitman sebenarnya kita syutingnya udah lama banget itu ya, tahun Betul, 2 tahun ya kalau nggak salah ya. 2019. 2021. 2021 itu. Oh, 2000. Ya 2 tahun lalu kan. Hmm. Iya, 2021. Kalau nggak salah sih 2021 deh. Eh, Masa-masa selepas pandemi, jadi belum 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 boleh syuting yang gede-gede banget gitu kan. Terus syutingnya cuma 12 hari tuh syuting itu. Jadi syuting film action yang sebenarnya tuh mengada-ngada sih syuting 12 hari syuting film action gitu kan. Jadi ya udahlah jalan aja gitu. Ada konsep, terus ya beberapa konsep sebenarnya itu kan emang diperuntukkan untuk OTT gitu kan. Jadi secara Hmm. secara budget, secara production wise-nya juga emang untuk OTT gitu kan, spec-nya semuanya gitu. Jadi yang lama itu editingnya sih sebenarnya sih. Editingnya sempat pindah-pindah tangan ke beberapa orang gitu.
Karena itu tadi kan nggak gampang, editing film action itu nggak gampang ini. Apalagi ada komedinya gitu. Jadi action komedi sebenarnya. Nah, sebenarnya ya itu saya emang awalnya dari sebuah passion project, tapi akhirnya menjadi sebuah film yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mainstream lah, sangat-sangat popcorn gitu kan. Tadinya filmnya harusnya tuh ngobrol panjang, satu shot, koreograf gitu kan, tapi ya kita sesuaikan dengan production dan situasinya, akhirnya udahlah kita sangat dibikin ringan banget sih gitu. Nah, Mas, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi nih, sebenarnya enakan membuat film yang IP-nya sudah dikenal atau enakan yang belum dikenal sama sekali, sesuatu yang baru, Mas? Kalau enakan sih, enakan original story pasti. Jadi, story dari saya sendiri, terus dikembangin jadi skenario, jadi benar-benar yang gua banget lah gitu. Itu sebenarnya enak sih kalau dicari enaknya, enak yang begitu gitu kan. Tapi membuat film dari IP yang udah ada itu sebuah tantangan lagi, dan gue suka yang namanya tantangan gitu kan. Dia mau dibikin apa nih gitu kan, apa yang dibikin seru nih, mau dibikin anggi banget kayak gimana nih gitu, sebisa mungkin, sejauh mungkin gitu kan, apa ya, subversif mungkin sih. Nah, Ya. kayak gitu lah. Berarti kalau saya di remake dengan konsep yang sama aja, ya ngapain di remake, kita nonton yang lama aja gitu. Kalau di remake harus ada personal touch-nya dari kreatornya gitu. Nah, kalau Setuju, untuk Jin setuju. dan Jun itu, kalau untuk Jin dan Jun itu kan dia dari IP besar gitu ya. Ada Ya. tantangan nggak, atau apa sih personal touch dari Mas Anggi di Jin dan Jun itu? Emang nggak cukup kelihatan ya jinnya di Kelihatan mana? banget sih, kalau kan maksudnya kalau aku kan udah nonton jadi aku tahu ya. Jinnya, terus habis itu Easter Itunya, egg, iya, Easter poster-poster, egg, rock, poster-posternya. pecintamu, Jinnya, rock, jinnya terus dibawa ke death metal gitu. metal karena ini orang anak metal nih. Habisnya bukan anak K-pop, gimana nggak ngerti K-pop, jadi harus ya udah tahunya Jadi metal aja deh. Anak jadi metal sama Junnya anak jadi komik iya, Alex Tindo apa? Alex Tindo ya. Alex Cimi. Cimi. Anak Ya, jadi 90s banget kan, pokoknya iya referensinya tuh banget. Jinmi, terus Kung Fu Boy, Dragon Ball ya kan, itu Iya, 90s kan. Ya, iya. ya pertama sih waktu lagi kita mau bikin Jin dan Jun, pasti gue membedah si Jinnya ini sendiri gitu, mau dibawa kemana gitu kan. Dan pengalaman paling apa ya, paling personal dengan Jin gitu sebenarnya ada waktu lagi cerita dari nyokap gitu kan. Jadi nyokap pernah cerita dia didatengin 4 jin gitu kan. Bokap diikutin 4 jin waktu lagi gue masih kecil. Kayak gue belum lahir deh. Ya mungkin gue masih baik kali ya. Terus 4 jin ini katanya nyokap gitu, bentuknya tuh mukanya tuh putih gitu kan. Mukanya putih kayak dicemong-cemong gitu kan. Itu beliau melihat seperti itu gitu kan. Bentuknya seperti itu gitu kan. Terus begitu dikenalin namanya, ya ini sih versinya nyokap dan bokap ya gitu, karena mungkin dia ini kayak diikutin bokap, terus habis itu dia mengaku namanya adalah Sabda, Palon, Naya, sama Genggong gitu. Terus Oh, oke. begitu gue searching udah pandang itu banyak yang mengartikan itu adalah Semar Bagong Petruk Gareng gitu. Punakawan gitu. Punakawan. Punakawan tuh pas gue lihat emang yang dari kecil gue tau Punakawan yang mukanya cemong-cemong gitu kan. Kayak Iya, di iya, iya, iya. Ria Dua Jenaka. Ria Jenaka itu kan. Terus, dan itu Punakawan kan sahabat hati kan, Punakawan kan, Puna kan dalam kan. Kawan ya, Punakawan sahabat dalaman kita gitu kan sebenarnya. Nah, sebenarnya artinya sih dalam. Nah itu sih yang menjadi referensi gue buat bikin sementara si Jin ini mau dibawa kemana gitu kan. Jadi ya dari cerita nyokap itu sendiri gitu kan. Jadi datangin Jin yang bentuknya cemong-cemong gitu kan. Akhirnya gue mau modernisasikan yang cemong-cemong zaman sekarang ya
kita lihat ya itulah nggak bentuknya kayak Gene Simmons. Gene Simmons kan vokalisnya Kiss kan, namanya Gene juga kan, nyambung juga kan, Gene juga dengan Gene Simmons gitu. Masuk. Mereka kan mukanya Kiss kan. Iya, Kiss. Jadi sebenarnya sih ada beberapa layer sih ngeliatnya sih, kalau dibilang itu sebagai karena Jun pencinta musik metal, ya iya juga itu. Tapi sebenarnya kalau dibalikin lagi ada apa ya, secara meaningnya, depth-nya sih, kedalamannya itu dari bangsa Jin. Makanya lagi di belakang terakhir kan dibilang hey Bagong gitu kan. Iya. Jadi maksudnya dia dulu juga adalah abdi dalam dari Majapahit, kerajaan Jawa gitu. Ya, mengarahnya ke sana gitu. Jadi kita mau bikin Jinnya sangat dekat dengan Indonesia, sangat dekat dengan kultur kita sendiri gitu. Jadi bukannya Jin dari Timur Tengah lagi nih gitu kan. Iya. Itu yang my personal touch-nya sih ada di sana. Terus pas sampai ke tengah kan, ini spoiler nih gitu. Ya akhirnya kan pas Jinnya kan pas permintaan semua dikabulkan kan, dia kan ternyata minta tumbal gitu kan. Nah, yang gue tahu sih Jin di sini kan kayak begitu, dia kasih permintaan, ya dia minta sesuatu in return gitu kan. Ya itu yang sangat relate dengan Jin Nusantara gitu. Jadi bukan yang ngabulin sebuah permintaan seenak jidatnya gitu, nggak kayak gitu. Jadi lebih dalam sih, lebih ada meaningnya, lebih be careful of what you wish for. Ya, banyak moral essence-nya di sini. Iya, karena yang kita mau belum tentu yang kita butuhkan, asik. Iya. Kita terlalu sibuk mikirin apa yang kita nggak punya daripada bersyukur apa. Iya kan? Itu kalau Jin dan Jin. Nah, Mas Anggi, kan tadi kan ini kan konsep Jinnya juga baru istilahnya diadaptasi ke biar ke Nusantara, kita ngomong lah ya istilahnya. Sebenarnya itu waktu penulisan seperti itu, apakah ada kerisauan atau sempat tanya-tanya dulu nih, oh ya udahlah coba kita tanya-tanya ke penggemar Jin dan Jun dulu atau gimana? Enggak sih. Enggak ya. Langsung nulis, langsung premisnya kita kasih ke produser oke dengan itu. Wah, kita butuh langkah yang berani, memang produser setuju. Ya udah nulis skenario, terus jadi skenarionya pandemi terjadi, kita hold dulu baru kita udah bisa mulai syuting, sebenarnya pada waktu itu juga kita belum agak-agak berani nggak berani mau ke bioskop enggak gitu kan. Makanya kita waktu itu sebenarnya syutingnya itu dengan spek yang sangat rendah sih sebenarnya. Jadi syutingnya itu pakai kamera DSLR loh. Oke. Nggak kelihatan ya. Ya, jadi sebenarnya syutingnya cuma 12 hari gitu. Syutingnya juga cuma 12 hari. Awalnya pengen di OTT ya Mas ya? Kita belum tahu. Belum tahu Mas ya. Jadi bersiap-siap aja apakah mau ke bioskop. Actually kalau bioskop kita speknya cukup. Ternyata emang pakai Lumix S1H itu kan udah 4K, kan udah open full frame kan ya. Jadi kita bisa ganti lensanya dengan lensa benar-benar lensa film, lensa sinema. Dan kejadian pas kita tes kamera dulu nih, kita tes semuanya lah, dari syuting ya 1 hari kita syuting, kita tes grading bikin DCP, oke hasilnya. Terus ya udah, dan itu syuting dengan berani banget tuh, sebenarnya syuting satu-satunya kamera DSLR ya di film bareng ini gitu. Gitu. Terus karena juga kita mikir ini CGI-nya bakal mahal sekali gitu kan. Jadi kita hampir berapa ya, sebagian besar tuh uangnya untuk kita budget production-nya untuk CGI. CGI-nya dikerjain di 5 post production untuk post 3D house yang besar di Indonesia gitu kan. Jadi harganya ya nggak kaleng-kaleng gitu. Cuma waktunya aja, jadi kita cuma punya 2-3 bulan, sedangkan harusnya pengerjaan tuh di 8-9 bulan kan idealnya gitu. Kita squeeze banget sampai akhirnya
pada hari-hari terakhir kita harus compromise beberapa shot yang belum oke, kita harus buang-buangin, baru akhirnya dipotong ulang, akhirnya jadi versi yang sekarang ini. Bakal ada extended nggak? Sebenarnya director's cut ya, bukan nggak tahu. Director's cut, oke. Nggak tahu extended cut, dibilangnya director's cut, tapi director's cut dari versi saya itu sebenarnya bukan yang ini gitu kan. Ini versi versi saya itu lebih gelap. Jadi awalnya itu udah dengan kondisi. Jadi kalau sekarang kan lebih banyak fun-funnya, lebih banyak family, persahabatan. Nah kalau di versi yang saya tuh awalnya tuh udah dark, gitu kan. Awalnya tuh udah dark, habis itu ya baru ada yang muncul segala macam, kita having fun, brandingnya kembali lagi ke bahaya yang lebih besar gitu. Jadi lebih kayak lebih ke thriller, horor, teen thriller gitu. Jadi lebih fantasi, lebih ke sana. Kalau referensinya mungkin kayak apa ya, kayak Stranger Things gitu kan, kayak apa tuh dulu yang apa 8mm ya, Super 8 ya, yang ya gitu lah, pokoknya anak-anak kecil yang ngelawan Super 8 monster lah gitu. Jadi feelingnya lebih ke sana. Cuma karena itu tadi kan beberapa hari pas udah offline terus dilihat durasinya juga panjangan 2 jam 40 menit gitu kan. Terus habis itu dari produser memutuskan ya udah kita bikin versi yang lebih ringan, itu versi yang lebih family friendly lah gitu, yang lebih semua umur. Gitu. Jadi yang sekarang tayang itu yang semua umur, versi semua umur. Kalau yang actual skenario version nggak semua umur itu. Itu berdarah gitu. Berdarah dan ada pembunuhan gitu. Wow. Tapi ada. Ada, tapi masih bentuknya masih offline. Masih offline. Kalau mudah-mudahan ini sukses, ya mudah-mudahan dikabulkan tuh, diizinkan mempunyai director's cut, karena pasti CGI-nya akan lebih banyak lagi karena ada pengerjaan ulang. Tapi akan menjadi sebuah cerita atau sebuah vibe yang berbeda nggak? For example kan kayak kita tahu kasus Justice League ya. Nah itu kan akan menjadi yang berbeda sekali rasanya. Nah itu akan seperti itu nggak? Akan seperti itu. Wow. Karena banyak scene yang dibuat ya bayangnya 30 menitan hampir 40 menit. Kan 2 jam lebih ya. Nah, jadi ya semua teman-temannya tuh semua akan mempunyai peran gitu pada saat itu. Jadi yang jadi kan kalau sekarang kita lihat kan banyak teman-teman yang gitu aja, yang lewat aja. Kayak bercanda aja. Dia ada partnya mereka akan ikut menjadi jahat, ikut menjadi gitu. Jadi lebih lebar lah dia. Kemunculan main villain di ending juga nggak ujuk-ujuk gitu kan. Jadi nggak tiba-tiba third act-nya muncul, nggak gitu. Jadi sebenarnya dari awal tuh udah ada kenalan. Itu versi skenario, versi director's cut lah. Mudah-mudahan ini sukses dan itu dia adakan sih bakal seru banget ya. Gitu. Tapi pasti akan merubah ini juga, merubah subgenre dan sensornya dari yang pasti akan berubah. Ratingnya berubah pasti ya. Jadi penasaran nih. Tadi udah ngomong yang ending itu pasti ada kelanjutan kan? Apa? Kan tadi udah ngomong yang sedikit di-spill soal yang ending yang akan muncul itu. Itu berarti nanti akan ada lanjutannya nggak tuh kira-kira? Harusnya sih ada ya. Kita lagi nanti habis Lebaran katanya mau meeting lagi dengan produser tim dari studio Multivision-nya gitu. Kita ngobrol. Tapi surprise banget ya Mas Tewan, itu yang ending yang pas muncul itu sih gong sih. Jadi penasaran. Nah, nih Mas, untuk pemilihan cast gimana nih? Kenapa milih si Mas Dwi Sasono dan si Rebung nih? Apakah ada permintaan khusus atau ada kriteria khusus? Enggak sih, kita emang dari pas awal dari mulai proyek ini dibuat kan itu ada listing para pemain kan. Jadi mau udah kita list 5 pemain terjun, 5 pemain terjun.
masing-masing kita lihat pro and cons-nya, terus kita approach ketertarikan mereka juga, schedule mereka juga gimana gitu. Dan akhirnya yang jodohnya ya ke Dwi Sasono dan Cebong gitu. Oke, jadi pakai casting juga ya, seperti itu. Ya, dan dua-duanya itu yang pertama sih, list yang pertama. Itu maksudnya yang paling atas gitu kan, emang kita approach di awal terus udah oke, ya udah langsung jalan gitu. Jadi sempet sih approach ke beberapa yang lainnya, cuma belum sempet duduk bareng. Yang ini udah oke duluan, ya udah ngasih schedule, udah oke jalan gitu. Dan Tapi bisa emang cocok sih. kenapa Dwi Sasono ya dia belum pernah mengecewakan ya aktingnya dari Iya betul. 5 film saya Betul. dengan dia itu belum pernah kecewa itu kan dari mulai awal pertama cuma cowok jagoan, terus lagi doa, dari Iya doa. jodoh, terus habis itu mendadak kaya, terus kabar ini ujian, terus yang ini belum pernah mengecewakan gitu. Jadi hasilnya selalu oke. Jadi nomor 1 lah. Terus yang kalau Rebong saya udah ngeliat di film Sidul ya. Ya dia kan ada adegan yang intens di situ dia nangis terus macam. Jadi saya ingat ada kedalamannya, jadi kedalaman acting gitu kan. Itu yang dibutuhin sih untuk karakter Jun gitu. Jadi nggak cuma ganteng dan fun aja gitu. Nah, kalau menurut Mas Anggi nih, film komedi di mata penonton Indonesia gimana Mas? Di tengah serbuan film horor kan? Kalau menurut Mas Anggi gimana? Orang lebih senang ditakutin daripada ketawa-ketawa sekarang ini. Iya, iya bener, iya bener lagi. Lebih tahil gitu. Nggak tahu, mungkin keseruannya beda kali ya kalau nonton horor rame-rame. Pengalaman itu lebih thrill, lebih memorable lah gitu. Tapi kalau sedangkan kalau komedinya sendiri itu sangat subjektif. Setiap orang punya sense of komedi yang beda-beda gitu. Ada yang suka komedi kayak warkop, slapstick, ada yang suka komedi yang lebih verbal gitu, lebih scripted gitu kan. Ada yang komedi black comedy gitu, beda-beda. Jadi untuk komedi itu sebenarnya genre yang paling susah sih kalau menurut saya. Karena itu tadi kan udah subjektif, terus resiko hit and miss itu besar sekali gitu. Susah sih. Benar-benar. Karena Kalau ditawarin di komedi, fee saya lebih besar daripada bikin film yang lain. Iya benar-benar. Iya nggak gampang bikin orang ketawa, lebih gampang bikin orang takut kan. Iya. Lebih gampang nakutin orang. Iya makanya. Ya lihat aja kan data-data dari film komedi kan yang lebihin 5 juta cuma Warkop doang. Iya. Cuma 1 juta 2 juta. Tapi kedepannya gimana tuh Mas? Kalau menurut Mas Anggi apakah Tetap punya ruang sih. Komedi tetap udah punya ruangnya di perfilm Indonesia udah pasti karena dari dulu juga udah ada sejarahnya gitu, komedi cukup mendominasi gitu kan. Tapi secara kalau kita lihat dari ruang lingkupnya emang ya horor lebih besar sih jatahnya gitu kan. Dari zaman dulu juga kan gitu kan. Zaman dulu sebenarnya action yang lebih besar ya. Iya, betul. Dalam sejarah action lebih menggila. Cuma sekarang karena budgetnya terlalu besar untuk membuat action, kayaknya ya jadi pertimbangan. Jadi sangat jarang film action dibuat tuh. Karena ya kendala dari budget tadi sih. Itu sebenarnya kalau ada film action juga film bagus-bagus ya gitu. Sebenarnya juga nggak sedikit juga penontonnya ya kan. Selalu di atas 1 juta gitu kan yang bagus-bagus tapi ya gitu kan yang niat bikin gitu. Cuma yang bikin jarang aja karena dengan 1 juta penonton ternyata belum cukup untuk untuk balikin modal. Iya. Terlalu besar modalnya mungkin. Oke, sekarang kita langsung masuk ke film kedua kali Mbak Mi ya. Boleh, film Hands Up ya. Film yang buat teriak di bioskop. Udah nonton belum? Udah. Baru kali ini ya, nggak tahu ya, baru kali ini gue nonton film horor, gue ketakutan sendiri.
Karena nontonnya juga sendiri sih kebetulan ya, jadi takut sendiri. Nonton sendirian. Iya, Wah, nonton sendiri. nyali banget. Nonton Nah, sendirian. saya juga tadi dapat nontonnya kan jamnya kan jam sore nih. Mungkin kan mau pas hari ini Mau kan hari buka. Lebaran ya, jadi mau buka nih. Jadi bener-bener sendiri juga nih Mas Anggi nih saya nih. Seperti itu. Nah, habis itu untung sendiri sih Mas. Tahu kenapa? Ya Hmm. pas Teriak-teriak kaget itu, sendiri. Apa? pas kaget itu teriak kan, ya untung sendiri gue teriak. Di bioskop sendirian? Sendirian karena kan tadi masuknya jam 4:30 ya, Tapi di jam bioskop nggak sendirian dong? sendirian. Nah, Nggak ada Dalam penonton? studionya, dalam studionya sendirian Mas Tewan. sendirian karena kan emang Buset. selesai kan jam 6, jadi mungkin kan mereka kan nggak mau, mungkin mereka pas kebetulan mau buka puasa Buka terakhir puasa. kan. Jadi emang pas di jam segitu semuanya teater kayaknya sepi sih, seperti itu sih. Seru Mas itu Mas. Ah, kaget bikin kaget itu. Itu pengalaman pengalaman cukup menyenangkan sih, apalagi tuh yang pas nyalain lampu tiba-tiba ada pocong. Oh my God. Oh my God, itu sih gila sih. Gila sih. Iya. Ini baru pertama kali sih bikin yang pengen ada jam scare-nya gitu kan, maksimalin di jam scare sih. Yang sebelumnya kan nggak kesana kan. Sebelumnya kan kalau Iya. dulu bikin Susana lebih ke storytelling-nya, terus habis itu Betul. komedinya juga kan. Si Manis juga komedinya juga, terus sama storytelling dari romance-nya kan, drama, terus plot-plotnya mereka. Kalau kali ini kayaknya pengen maksimalin di jump scare kayak gue gimana gitu. Nah itu kita bang pikirin banget sih, per kagetnya di mana, style timingnya gimana gitu. Cuma emang keterbatasannya adalah ya ini namanya kantor, setannya gangguin pas sholat doang gitu kan. Iya. Jadi dibilang repetitif ya pasti, karena gangguinnya cuma pas sholat gitu kan. Kita nggak bisa yang lain lagi, kecuali kalau pindah jadinya judulnya udah bukan kantor gitu kan. Sebenarnya waktu lagi syuting saya tetap ambil sih, ada beberapa yang kayak di pasar ada penampakan terus habis itu pas lagi di pesantren juga sebenarnya ada penampakan juga segala macam gitu kan. Tapi akhirnya pada saat editing ya harus kita buang-buangin karena jadi nggak sesuai dengan judulnya si Kanzab ini gitu. Sebenarnya kalau dibikin extended version itu bisa nambah 30 menitan lagi tuh sebenarnya gitu. Terus yang background story-nya juga yang akhirnya bahasa dan segala macam sebenarnya ada ceritanya lagi setelah itu gitu. Coba hari kita bikin simple aja, kita bikin simple banget. Ya gitulah, syutingnya banyak gitu pas dari masuk ke editing, banyak pertimbangan gini dari produser, dari semuanya lah gitu. Ya ini jadinya versi yang tayang ini. Iya sih, soalnya latar belakangnya itu misalkan kalau ada yang lebih banyak, lebih wah lebih seru nih kayak ini, istilahnya kan lebih gahar. Apalagi yang tadi sempat ngomong pasar tuh, jangan-jangan oh ini dikasih lihat nih apa hantu-hantu yang ada kali Mas ya, apa gimana Iya, peliharaan-peliharaannya? kan di sebelah itu lagi di skenario yang kita syuting banyak hantu-hantu yang lain, di setiap kios tuh ada hantunya. Betul. Jadi pas dia udah mulai kebuka tuh, matanya dia udah bisa ngeliat tuh. Nah kita cuma kasih lihat satu doang tuh yang di Betul. situ, yang anak kecil yang dari gemblok itu doang. Sebenarnya sebelum itu dan sesudahnya dia banyak ngelihat, di ada yang anak kecil lagi makan ayam hidup-hidup gitu kan. Ada yang lagi ada penampakan lain lah yang ada yang lidahnya ngejulur gitu kan, yang buat ngejilatin kayak gitu-gitu. Kalau misalnya orang makan kan suka dijilatin tuh biar katanya biar makanannya enak gitu. Enak ya. Iya, di pasar tuh banyak kita shoot itu gitu kan. Terus habis itu pas lagi di pesantren juga sebenarnya rukiahnya nggak cuma sekali sih, beberapa kali gitu kan. Terus akhirnya kayak kita ambil cuma sekali pas ujungnya doang. Terus Pertanyaannya adalah kenapa dibuang? Iya loh. pertama durasi karena dari produser pengennya tuh nggak lebih dari 105 menit kan. Ini udah mentok banget, pokoknya cepet banget gitu kan. Dan yang kedua juga jadi terlalu melebar kemana-mana gitu kan. Padahal sebenarnya jadi harusnya itu yang bikin jadi nggak repetitif sih gitu kan. Jadi Iya. tapi jadinya nggak konsisten sama judul nih. Jadi kita emang udah
udah terbatasi oleh judulnya sih Kanzab ini. Oh. Terus endingnya juga ada 2 ending sih sebenarnya. Satu yang endingnya Rahyunya tetap balas dendam, satu yang enggak. Ini kita ambil yang enggak, jadi dia yang tetap dia yang baik lah yang di ujungnya gitu kan. Dia memaafkan sih. Mumpung suasana lebaran gitu. Ending menyesuaikan ya. Menyesuaikan momen. Menyesuaikan momen. Iya, bisa kan kalau ada yang jilatin makanan segala macam kan kita kan jadi bisa menjadi motivasi untuk diet ya Mbak Ami ya. Ya enggak juga sih. Lebih ke gue jadi mana. Tapi ada ini nggak sih Mas? Ada pengalaman horor nggak sih selama syuting? Nah itu syuting di mana Mas ya? Paling suara-suara doang sih, suara-suara kalau tengah malam tuh suka ada suara-suara aneh yang nggak tahu dari mana asalnya. Terus lagi syuting tadi. ngobrol di sebelah, di ruko sebelah kan istrinya di ruko tuh, ruko-ruko kos. Terus ada yang Itu daerah mana? di Cilengsi sana mau ke Jonggol. Oh, oke. Dengar suara-suara gitu. Iya, sampai digebrak tuh jebret sih gitu kan. Sampai kita cut dulu lagi syuting gitu. Pas datangnya nggak ada siapa-siapa. Gitu aja, saya banyak yang yaudah deh gitu. Itu tadi Mas Tiawan nanya itu apa musolanya beneran ada apa sih dulu katanya gitu. Mas tadi Mas nanya gitu ya Iya benar. Itu aslinya panti asuhan itu. Lokasi panti asuhan. Makanya sebenarnya sih banyak kamar-kamar di belakang sana. Cuma ruangan depannya agak lumayan gede gitu. Terus bentuknya unik banget ada tangga di sini gitu. Makanya kita jadi musola yang dulunya juga jadi tempat prakteknya si bapaknya. Pas banget sih. Itu di mana lokasinya di Bogor ke sana ya, di Tajur Halang apa gitu. Oh, Gedung Halang. Nah, Mas Anggi, ini kan Kanzab ini kan mengambil latar Banyuwangi 98 ya, dan habis itu kan mengenai gangguan di saat sholat ya. Ini kan tanda kutip kan ada hal-hal mungkin agak sensitif ya. Itu apakah ada pro konse nggak atau bagaimana cara sebenarnya ya itu suatu bentuk dari kan setiap penulis kan pasti kalau misalnya kita penulis apapun ya, menulis horor kayak apa kayak harus ada apa ya minimal kayak director harus punya statement, writer juga harus punya statement. Jadi tetap ada isu-isu yang apa ya yang isu yang pengen diangkat nih gitu kan. Kita juga kadang menolak lupa juga nih itu pelanggaran HAM. Ratusan orang dibunuh tanpa ada pengadilan, tanpa ada sidang, tanpa ada apa yang ngebunuh juga nggak tahu siapa apa segala macam. Ya maksudnya kita sih nggak di filmnya pun nggak berasumsi atau nggak memberikan apa namanya cenderungan ini ke arah mana gitu kan, nggak ada siapa lah gitu kan. Tapi ya ini sebenarnya harus dibahas ya sebenarnya gitu. Dan salah satunya adalah keluarga yang ditinggalin jadinya kayak apa gitu kan. Maksudnya itu kan kayak Rahayu ini kan traumatik, trauma gila-gilaan gitu, dan meneruskan hidup mereka pasti sulit gitu kan. Nah, ini imbasnya kayak apa gitu kan. Kita memberikan salah satu fungsi film kan itu kan memberikan refleksi terhadap hidup kita secara sosial, secara personal juga. Betul. Jadi kalau untuk Kanzab sendiri ini nih mau nanya dulu nih. Ini kan udah spoiler nggak apa-apa ya? Udah nonton lah orangnya. Kenapa? Nggak boleh. Udah nonton. Boleh. Mau nanya nih sebenarnya. Siapa yang ngambil ini saya nanya spoiler nggak apa-apa ya? Siapa yang ngambil keputusan adiknya dibunuh, dimatikan? Anak kecil loh. Itu dari penulis aslinya yang si Dirmawan Hatta yang menulis awalnya kan dia. Dan itu bagus banget sih maksudnya. Efeknya ya, itu efeknya. Orang ibu akhirnya bunuh diri gitu, karena dia nggak sadar bunuh anaknya yang dicintainya, gitu. Itu miris banget sih itu. Nah, itu satu adegan yang wow, maksud gue ngebayangin kalau gue jadi ibunya itu bisa
Ya, udah benar-benar udah mungkin akan terjadi seperti itu juga sih itu ya Iya. di ending. Di kehidupan nyata kan suka ada yang gitu Mas Setiawan kan. Mm-mm. Maksudnya ketika ibu kalap atau maksudnya ya orang tua yang bunuh anak kan Gelap mata. rata-rata kan mereka iya gelap mata Hmm. bilangnya begitu kan. Hmm. Mereka mengakuinya gitu. Nah terus kalau untuk Kanzab sendiri di tengah gempuran film horor yang pengen Kanzab tawarin apa Mas? Ya itu tadi intensitas tinggi lah, RPM yang tinggi di horor, di genre horor karena tegangnya tinggi terus jump scare-nya juga tingkat tinggi sih gitu. Jadi ya kalau mau nonton film yang penuh kejutan ya di Kanzab ini gitu kan. Kalau yang mungkin yang horor lain mungkin bisa lebih ada yang lebih slow burn atau yang lebih Tulis ya. atmosferik atau apa. Nah kalau yang mau lompat-lompatan ya di sini lah, penuh kejutan. Dan juga banyak juga sih misalnya kayak moral-moral yang bisa diangkat kan sih sebenarnya banyak kan cerita isu-isu yang diangkat. Ujungnya pokoknya itu bukan kita bukan mau nakutin orang sholat, kalau ujung-ujungnya kan ya kita harus berlindung sama sesungguhnya, Yes. berlindung yang sesungguhnya gitu kan, bukan yang Ya. berlindung dan minta bantuan oleh makhluk-makhluk yang lainnya gitu. Minta Betul perlindungan sama betul. Allah aja. Hmm. Kalau juga itu Betul. poinnya. Oke, nah itu kan itu kan masuk ke universe-nya Makmum kan ya. Makmum. Jadi nextnya bakal akan gimana tuh universe-nya Makmum? Akan Enggak sih sebenarnya. ada apa? Sebenarnya belum kita bahas sih ini masuknya di versi Oh, enggak sih. Maksudnya kan kalau konsep ini kan memang ada di kehidupan aja gitu kan. Maksudnya kalau di versi Makmum berarti ada titik kamal yang ini kan beda ya. Tahunnya juga beda sih. Jadi belum dibahas sampai sana. Bisa Atau ya. atau ada Kanzab 2 Mungkin karena masih ada yang belum dibereskan. secara hasil syutingnya juga masih banyak yang tersisa, bisa kita lanjutin. Kita lihat dari hasil gini sih. Oke, mantap nih ya. Emang wah, Mbak Ami kemarin ngitungin pocongnya nggak ada berapa? Itu sebenarnya boro-boro ngitungin. bukan pocong loh sebenarnya, itu kan pocong ada Oh, Iya. itu ada udah kebuka. permennya tuh. Ini sebenarnya orang yang pakai mukena cuma hancur aja gitu kan. Iya. Jadi tangannya pun kebuka kan dia bisa pakai. Jadi kita bikin makhluk baru aja sih. Cuma emang bentuknya ya orang karena emang mirip pocong sih. Iya, makanya. Oke, jadi itu bukan pocong ya guys ya. saya Itu teman-teman kecilnya Rahayu itu. Ya. dari Iya. kecil. Sebenarnya sih Betul. penasaran tuh. Aduh, nih coba jangan-jangan nanti ada flashbacknya teman-teman kecilnya Rahayu, Ci. Jadi seru tuh kalau itu dibahas. Black Magic. Black Oke. Magic ya. Kalau gitu habis ini sekarang kita langsung bahas film ketiga nih Mas ya, Hitman ya Mbak Mi ya. Yes, Hitman. Oke, nah Hitman ini minggu depan Mas ya, Ini rilis Bang. ya, minggu depan ya. 27 ya. Nah, ini mengusung aksi komedi ya, bener ya? Ya. Genre aksi komedi ya. Kenapa memilih aksi komedi Mas? Ini harus saya kangen bikin kayak gitu sih. Saya action comedy kan salah satu film yang dari Hollywood dari zaman dulu kala emang formula yang bagus gitu kan untuk disukai oleh masyarakat gitu. Nah di sini sangat jarang film action comedy bisa dihitung jari tahun yang bahkan di era modern sekarang ini cuma ada berapa action comedy? Comic 8. Comic 8. Terus apa lagi? Nggak ada. Iya. Terus diem. Apa lagi? Iya, aksi komedi nggak ada. Ada di OTT yang Big Four. Big Four. Iya, itu baru kemarin kan. Baru syutingnya barengan. Kan rilisnya duluan dia ya. Apa mungkin tadi yang Mas Anggi bilang apa ya, karena film aksi itu ya budgetnya itu kalau mau serius ya nggak
Nggak main-main. nggak main-main istilahnya. Kan kalau Iya. komedi kan ada tadi itu horror komedi, drama komedi. Nah, aksi komedi mungkin karena ke masalah budget kali Mas ya. Dan kalau Ya, dari Pak, production lah kan pasti membutuhkan banyak biaya. Pertama untuk latihannya, koreonya, para stuntman-nya kan pasti banyak tuh orang-orang fighter-fighternya pasti banyak yang di-hire. Itu nggak murah. Berbulan-bulan latihan juga kan ada cost-nya. Dan pada saat syuting pasti waktunya tuh dibutuhin lebih lama. Karena kan stamina, terus pergerakan kamera, koreo, semua itu harus presisi kan. Sulit di situ, sulit di situ. Gitu. Tapi dengan keajaiban yang entah dari mana sih ya, akhirnya itu bisa menyelesaikan cuma dengan 12 hari. Ini sebuah keajaiban. Bikin film action, komedi, 12 hari syuting, wow, it's almost impossible itu sebenarnya. Tapi kita berusaha membuat itu terjadi, yaitu dengan di film Hitman ini. Oh, Pengen uji nyali sih, ngetes nyari. sekali. Ujinya. kemampuan diri dan kemampuan tim kami gitu kan. Yuk kita bikin dengan 12 hari. Ya alhamdulillah Nah, hasilnya sih menyenangkan sih gitu. itu persiapan koreonya berapa lama kalau sulit terus 12 hari gitu? Nah itu persiapannya tuh cuma sebulan. Koreo 1,5 bulan lah gitu. Jadi nggak lama. Jadi Wow. latihan intens tuh cuma seminggu latihan untuk koreonya yang intens gitu ya, tiap malam. Seminggu 10 harian. Habis itu reading gitu. Terus ya udah selebihnya nyari lokasi. Sekarang ceritanya juga nggak terlalu rumit gitu. Ceritakan tentang 2 orang pembunuh bayaran yang mau pensiun untuk membuat ternak lele. Nah dia sebelum pensiun dia harus mengerjakan 3 pembunuhan yang dipilih sama bosnya yang adalah sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip mereka sih gitu. Jadi ini it's a one day and one night story gitu kan. Jadi cerita 24 jam dari mereka nih yang dari pagi-pagi datang atau aku mau pensiun gitu. Apa yang mau bikin ternak lele itu kayak yang out of ordinary aja. Oke, ternak lele apa sengaja gini. Tapi itu tampil dia ngebunuhin orang-orang gitu kan. Enteng banget ya. Ngebunuhin Ada orang-orang. itu referensinya dari mana, Mas? Atau ya udah kepikirannya itu aja udah. Dari dulu sebenarnya pengen suka sama sebenarnya itu dibilang ini sebenarnya the black comedy sih, bukannya belum roots-nya itu black comedy karena yang dikomedikan itu ya itu sih kan hal-hal yang hal-hal yang nggak mungkin dan dia dark gitu kan penuh dengan darah dan kejaman. Dari dulu sih sebenarnya saya suka film-film kayak gini kan. Kalau di luar kan banyak ya. Dari zaman dulu kan ada kayak Pulp Fiction, Reservoir Dogs, gitu kan. Kalau dari sininya yang lebih light tuh kayak Rush Hour, terus yang Little Weapon. Pokoknya yang ini sih buddy movie sebenarnya. Ini buddy movie 2 orang sahabat yang rock and roll gitu kan. Namanya Johnny dan Frankie gitu kan. Menyenangkan lah gitu. Nggak perlu mikir capek-capek itu ya nggak perlu dipertanyakan juga nih kenapa begini udah lah. Enjoy the ride ya, yang penting ya. Nah, Mas Anggi kan udah bikin film horor, yang baik itu horor kayak tadi itu penceritaan maupun jump scare, udah bikin film komedi, terus habis itu aksi komedi pun Comic 8 juga udah sama dan Hitman juga ya. Terus habis itu film thriller kayak The Watcher dan masih banyak lagi nih. Drama pun udah ada nih Balada Sepasang Kekasih Gila. Iya, Dari semua jenis atau genre yang Mas udah pernah buat, bikin. yang paling Mas enjoy yang mana, terus yang paling menantang yang mana nih dari genre? Yang paling enjoy sih mungkin pas ngerjain 5 Cowok Jagoan nih, action komedi yang gokil Koplak. banget. Tentang 5 orang sahabat yang mau menyelamatkan perempuan, terus tahu perempuan itu di dalam
diculik ke dalam bunker, ternyata lagi ada zombie eksperimen, terus semuanya benar-benar jadi setengah film jadi zombie movie gitu. Oh my god, so fun gitu. Itu menyenangkan sekali sih dari mulai pembuatannya sampai kita menontonnya pun menyenangkan. Tapi ya itu dari kan saya kadang yang kita suka belum tentu penonton suka sih gitu. Jadi film Indonesia kan unik kan gitu. Jadi kita nggak bisa tebak nih gitu. Ya terserah mereka aja dah gitu. Tapi saya juga begitu, terserah saya juga dia mau bikin apa, mau bikin apa. Yang penting kita melakukannya dengan senang-senang dan happy fun dan ya bisa bermanfaat untuk semuanya lah dari semua sisinya gitu. Itu sih menyenangkan dengan tapi kalau film yang saya suka sih sejauh ini film pertama pastinya yang sangat personal kan Mama Cake, berjalan tentang hidup saya dulu waktu lagi masih berkutat dengan quarter life crisis lah, itu pencarian jati diri menuju umur 25 gitu. Itu menyenangkan sekali sih. Pembuatannya sih nggak menyenangkan, pembuatannya sangat susah dan berat banget sih. Film pertama sangat idealis, betul. banyak ketemu friksi, berantem sana berantem sini gitu, punya itulah. Ketemu dengan orang-orang yang akhirnya saya nggak mau kerja sama lagi sampai sekarang gitu yang dan mereka juga nggak mau kerja sama saya, jadi karena saking keras, ketemu keras gitu. Ya gitu. Tapi hasilnya saya suka banget dan saya benar-benar yang oh my god, this is so me gitu kan. Jadi kalau dibilang yang Anggiumbara banget, filmnya sebenarnya nggak banyak sih gitu kan. Yang benar-benar dari hati, yang curahan jiwa raga itu cuma kayak Mama Cake, terus Comic Cat tuh bercandaannya saya banget. Terus Alif Lamin itu unek-unek dan pergulatan jiwa kami gitu kan, saya dan teman-teman. Terus sama ya 5 Jari Jagoan juga bercandaannya saya juga menyenangkan. Sama ini Sabarin Ujian. Sabarin Ujian tuh ya gue banget sebenarnya sih, romcom tapi ada ya gitulah fantasinya, complication. Jadi mau putar balik waktu kan nih? Dikasih kesempatan. Itu mau dibikin lagi sih, film time travel belum ada ya. Time travel, travel. Tapi udah pernah saya bikin juga sih itu yang si Lihat Dua Spark. Walaupun dengan cuma 6 hari syuting. Ya, syutingnya pada saat pandemi juga cuma dalam kantor doang. Ya, mudah-mudahan suatu saat bisa bikin lagi kayak gitu, tapi dengan lebih proper. Pekerjaan yang lebih lama dan lebih serius lah. Kalau superhero Mas nggak pengen bikin? Superhero-nya versi Mas Anggi. Ya, dulu pengen banget bikin superhero, sempat juga pengerjaan beberapa cuma nggak jadi gitu. Sampai saat ini saya pikir superhero ternyata bukannya budaya Indonesia sih gitu, jadi bukan culture Indonesia. Culture Indonesia tuh action, action silat gitu, kayak si Pitung, kayak si Siluman Serigala Putih, kayak Sembung gitu. Jadi kalau terima penonton ya itulah Wiro Sableng gitu, yang maksudnya kayak seperti itu. Jadi kalau kita paksakan dengan konsep superhero, bisa aja sih, maksudnya pasti pengen aja gitu kan, tapi ngeliat ke sini kok kayaknya emang nggak ini, maksudnya kayak nggak masuk ke Indonesia ya. Kalau superhero-nya horor kayak Brightburn atau Konstantin, maksud saya itu superhero atau antihero kita bilang ya, kita ngomongnya antihero atau superhero lah ya, atau bukan villain sih dia sebenarnya, tapi dibuat horor gitu. Itu ya, itu menarik sih, tapi jatuhnya bukan superhero movie kan. Jatuhnya kayak misalnya kayak Batman yang terakhir juga sebenarnya itu bukan superhero movie kan, itu sebenarnya kayak it's a detective movie gitu kan. Detective crime. Itu balik ke roots di awal kan, DC komik kan, detective komik gitu kan. Iya. Sebenarnya kayak begitu kan, Batman itu. Jadi kalau dibilang pengen bikin superhero movie, pasti kan banyak CGI-nya segala macam. Sekarang sih udah nggak terlalu pengen. Waktu itu sempat dari kemarin pengen banget tuh kalau Marvel lagi gede-gedenya lagi ini, lu ini banget. Tapi begitu sekarang mungkin lebih kayak pengen ngegedein kayak tadi kan, misalnya kayak Jin dan Jun itu kan superhero juga kan, berantemnya kayak Broker yang 3D atau yang
Tiul dan Mbak Yul bikin nggak tahu Hmm. kayak apa ntar bikinnya gitu. Bisa lebih spektakuler lagi gitu kalau bisa dibikin satu universe sama Jin and yang Jun. lainnya kayak apa namanya itu si Panji manusia milenium atau apa Iya, Panji. yang udah Teras menjadi 008 asik. yang udah keterima di masyarakat Indonesia lah gitu kan. Atau Gerhana lah atau apa itu Iya, yang Gerhana. mungkin lebih ke sana sih, lebih penasaran dengan sana atau kayak film-film remake kayak film Roma Irama tuh belum pernah ada yang remake tuh. Itu keren banget kayak Satria Bergitar lah Oh iya, Satria Kuda. atau Jaka Sembunyi zaman dulu gitu. Itu sih lebih menarik ke sana sih. Jadi kalau superhero yang ini sih justru saya pengen malah bukan superhero tapi kayak misalnya sekalian itu kalau mau gila-gilaan ya kayak film sci-fi aja, Alien atau kayak Star Wars tadi gitu bikin perang antar galaktik atau apapun gitu. Yang saya tahu sih pasti Indonesia bukan makanannya sih gitu, kita nggak makan di sana gitu. Tapi pengen juga sih karena Indonesia belum pernah ada film Alien ya. Belum maksudnya kalau yang itu belum ada sih yang Ya beneran ibaratnya sci-fi beneran betul. yang sci-fi yang bahas tentang Ancient Alien mungkin atau kayak Prometheus kan kayak misalnya ya, film-filmnya Ridley Scott itu kan keren sih filmnya. Creature movie itu belum pernah ada ya. Misalnya monster movie gitu nggak emang belum ada ruang gitu di sini tuh. Belum ada yang ngisi ruangnya gitu. Ya kan kayak film-film monster movie kayak Lake Placid kayak kayak nggak harus buaya sih apapun lah gitu. Mau laba-laba kayak mau apa kayak ini. Terus itu belum ada. Adanya malah hampir gitu kalau nggak. Sandekala mungkin termasuk Oh, Creatures ya. yang saya pengen bikin dari film superhero mendingan bikin film kayak Saus Sepuh. Oke. Itu superhero Keren. Berapa pembara, kita bikin lebih modern. Seru kali. Boleh tuh Mas. Tapi kok iya, seru tuh kayaknya tuh. Seru cuma kayaknya tetap ya itu lah budgetnya pasti gila-gilaan. Iya. Belum tentu ada yang mau nonton juga. Terus kayak kemarin ya belajar dari yang udah kan Heroes Ableng yang sebelum-sebelumnya lah gitu kan. Maksudnya budgetnya sih gila-gilaan tuh. Tapi nggak tahu tuh hari apa enggaknya gimana. Ketemu apa enggak targetnya dari produser itu ya. Makanya sih berat juga sih bikin film action ini berarti di situ gitu. Terus tapi kalau untuk studio CGI-nya kita udah mumpuni belum sih Mas sebenarnya Mas? Sebenarnya karena nggak dilatih karena jarang ketemu kasusnya jadinya nggak mumpuni. Jadi kalau misalnya kita banyak kasusnya banyak kerjain pasti kan akan lebih baik lagi gitu orang-orangnya juga pasti karena jarang dilatih ya pasti akan kayak gitu. Maksudnya pasti akan butuh penyesuaian lebih dan yang paling penting sih ya itu tadi kan kalau ngerender lama banget kan kita nggak punya render farm di sini. Jadi harus kalau mau render harus pipeline dulu nyewa render farm di mana di Singapura mungkin atau di Korea atau di Kanada atau di Meksiko gitu yang memang ada render farm untuk disewakan. Cobalah pemerintah bangun render farm nggak sebanyak-banyak deh 1.000 aja deh 1.500 unit gitu kan itu sebetulnya kalau kita ke 3D house kan ngeliat di sana cuma 5 komputer 6 komputer gitu paling banyak cuma 8 komputer sedih men. Ya coba pemerintah yang mendengar ini cobalah kalau pengen perfilman kita kayak film-film Hollywood kan bisa lah. Iya sebenarnya kita punya orang-orang yang misalnya kalau di brief tuh mungkin walaupun agak lama ya itu butuh waktu aja untuk mendapatkan apa yang direkturnya mau bagusnya seperti apa bisa lah itu ya, tentang supportnya itu tadi sama kesempatannya ya. Dan yang menarik sih yang tadi Mas Agi bilang sih dalam arti ya itu istilah learning by doing sih Mas ya. Gimana saya pelaku saya
para kreator untuk CGI itu ya latihannya kan otomatis kan dia kan harus ada sesuatu yang harus dia olah, dan itu kalau kita lihat itu kan ada beberapa film di Asia lah, kita ambil itu film Tiongkok itu, mereka itu kayak dari dulu itu keluarnya banyak terus tuh dan main CGI terus tuh mereka tuh, dan tapi akhirnya itu kemari-marinya akhirnya mereka menjadi lebih halus daripada sebelum pas awal-awal tuh. Kalau dia belajar dari sebelumnya. Betul. Nah Jadi itu. semakin kedua proyek ke depannya semakin baik lah. Dia nggak melakukan kesalahan yang sama. Ya terakhir saya lihat tuh yang Monkey King ya. Yang Monkey dibuat King. baru tuh yang Son Goku kan ada kan yang dibuat baru kan dari China kan. Udah bagus banget ya, 3D-nya gila. Kita Itu jauh banget. betul Mas. Tapi kalau kita lihat tahun 2020-an pas awal-awal mereka mulai, atau 2019 kalau nggak salah, itu awal-awal mulai pakai CGI, kita mikir tanda kutip mata kita, oh ini kok kayak gini sih. Tapi mereka berani Iya. tanda kutip berani mencoba. Akhirnya itu kan makin banyak gitu. Kalau kita kan tahu produser sekarang, udah jangan pakai CGI deh gitu kan. Dari deh. Diminimalisir. Kalau mau maju CGI kita gitu. Jadi plus minus ya. harusnya dibikin programnya sama pemerintah. Ayo nih apa yang kurang dibantu pemerintah ya, tapi ya siapa yang bisa ngambil pemerintah ya? Oke, jadi itu ya. Jadi istilahnya pertama kita harus tahu nih bahwa pangsa pasar dari Indonesia dulu kali Mas ya. Jadi itu jadi akhirnya pertimbangan dari para pembuat film maupun para produser nih. Dan sekarang ini masih didominasi horor, tapi bukan berarti menutup kemungkinan untuk aksi atau aksi komedi Mas ya, bener ya? Ya, karena orang juga ya semakin banyak horor, orang kan bosan juga, terus akan mencari bentuk yang lainnya juga sih. Pasti 6 bulan depan, mungkin 8 bulan depan udah haus dengan bentuk yang lain sih. Harusnya. Setuju sih. Atau jenis horor yang lain ya Mas ya? Mungkin suatu saat nanti akan datang masanya di mana film horor udah nggak nakutin lagi. Kayak semua udah kebal semua film. Takut. Iya betul Mas, betul sekali itu. Kita sering nonton film horor, lama-lama baal sih. Dua aja udah baal ya kan, aneh gini ini. Ya udah, nggak ada lagi itu yang bikin ngeri, bikin takut. Jadi pada saat film horor udah nggak nakutin lagi, ya itu di mana kita akan mencari bentuk yang lainnya lagi untuk ditakuti lagi. Atau istilahnya Sebenarnya debt collector tuh lebih menakutkan loh dari dulu. Nggak bayar cicilan tuh lebih menakutkan loh daripada dilihat penampakan gitu kan. boleh tuh Mas nanti bikin thriller mengenai apa debt collector dikejar-kejar gitu. Jadi nanti shootnya itu dia lagi sembunyi, wah di zoom sih. Suara token bunyi itu lebih menakutkan kan. Iya, apalagi tengah malam kan, hujan, token bunyi, oh my. Terus handphone nggak baterai habis, nggak bisa atau sinyal. Terus sinyal. Powerbank, charger. Benar. Terus pintunya bukanya pakai listrik. Aduh, pasti dia otomatis modern. Repot ya. Tapi benar sih kata Mas Anggi, nanti ada saatnya kita nonton horor itu udah nggak merasa takut, tapi sekali nonton drama kita nangis bombay. Aduh. Oke. Ini thank you banget nih Mas Anggi nih. Nah, ada nggak kata-kata terakhir untuk para pendengar yang suka menonton film Indonesia? Apa ya? Para pencinta film Indonesia, ya diharapkan sih supportnya untuk film Indonesia, ditonton semua filmnya, terus jangan galak-galak, jangan julid-julid sama para film Indonesia, sama para film-film Indonesia, sama para pembuatnya. Ya, maksudnya kita semua butuh
butuh semangat lah, butuh motivasi dan butuh Support. didorong terus lah supportnya untuk bisa lebih baik dan lebih baik lagi sih. Mungkin kalau emang kurang bagus, jangan dijulitin, tapi nggak apa-apa dikritik, dicari yang bagusnya dan kurangnya di mana. Tapi jangan dijulitin yang kasihan lah. Kebayang kalau dulu waktu baru-baru bikin film dijulitin langsung Emosi Drop. tingkat tinggi. emosi tingkat tinggi. Siapa sih ini orang mencari ini di mana gitu. Kalau yang begitu, kalau yang orang yang pesimis gitu kan dia langsung nggak mau bikin film lagi, kan kasihan. Iya. Sedangkan filmmaker di Indonesia hitungan jari, siapa sih gitu paling yang aktif cuma baru 30 orang, ya kan, director yang aktif bikin film. Jadi ayo untuk kami support CL. Betul. Iya, keren nih, keren. Soalnya waktu itu juga di pembicaraan kita yang sebelumnya udah sempat ngobrol-ngobrol mengenai tanda kutip orang-orang yang julitin Mas ya kita ya. Gimana reaksinya segala macam. Oke. Ini sebelumnya terima kasih banyak nih Mas Anggi nih untuk waktunya untuk bincang-bincang mengenai 3 filmnya nih yang fenomenal. Ini benar-benar keren-keren nih, harus ditonton dan saya penasaran Hitman nih karena kebetulan salah satu genre favorit saya ya aksi komedi dan itu benar-benar biasanya itu mood booster sih. Nah, tapi jangan lupa juga nih sekarang nih lagi main di bioskop Jin dan Jun dan Kanzab nih. Jadi kalau kalian yang mau serem-sereman banget, yang tadi itu kaget-kagetan banget, beneran kaget sih. Itu langsung nonton Kanzab deh. Cuman hati-hati kalau kaget ngomongnya bener ya. Oh ya, dan bulan depan juga keluar series yang saya buat juga tahun lalu. Oke, serius apa nih? Princess and the Boss. Oh, Princess and the Boss ya. Oh, Oke. iya. Oh, banyak Di nih Mas Anggi. awal Mei lah itu keluar di Maxstream. Maxstream. Maxstream, ya. Mas Anggi juga serialnya banyak nih Mas ya. Iya, tahun lalu waktu belum ada bioskop, bikinnya series dan OTT terus. Mantep, mantep. Iya. Kangen nggak sama series? Ini jadi panjang Ada lagi nih. Ini pertanyaan terakhir. Ada kangennya juga sih, ini juga rencananya mungkin bulan Juli atau Agustus mau masuk series sebentar. Enakan series apa film lepas? Film lah. Tetap ya. Tutup film nggak ada lawan. Nggak ada obat tuh. Oke, jadi jangan lupa tuh ya, bulan depan tuh nanti tunggu aja kabarnya ya. Series apa aja yang akan keluar, terus juga filmnya juga tentunya minggu depan Iya, akan Hitman ada langsung lagi. ya. Pasti ada nih Mas Anggi, soalnya produktif nih. Yang film horor yang sedang diedit juga masih ada nih Mas ya. Iya. Jadi Ada, itu lagi ada. Terus juga. Itu rencana kapan ya Mas? Terus seru juga tuh dari posternya. Sih bulan Juli ya, kalau Juli Agustus. Iya, posternya serem. Serem, apalagi subjudulnya Suicide Village. Wow. Iya, Suicide Village. Gahar. Oke, ini mah kalau terus-terusan nih kita nggak habis-habis nih. Iya, benar. Besok Lebaran loh. Oh, tadi udah Lebaran ya? Sekarang udah Lebaran. Udah ya. Udah Lebaran sekarang. Iya. Ntar pagi ini sholat. Oke, thank you banget. Thank you banget Mas Anggi ya. Semoga sukses untuk film-filmnya dan juga serialnya. Sekali lagi terima kasih dan see you. See you. Sebentar saya matikan dulu.